Halo, ketemu lagi sama aku dengan cerita-ceritaku 1 minggu terakhir. Di hari Senin, aku ada kuliah, terus ikut research week, nonton. Ada beberapa insight baru yang kudapatkan dari materi yang dipaparkan oleh para penyaji. Terus nugas di perpus sampai malam. Selasa, sebenarnya aku nggak ada kuliah, tapi karena ingin mendisiplinkan diriku, aku tetap ke kampus, nugas, terus ikut research week juga. Terus ada errands pribadi juga. Jadi keluar tuh kadang bikin produktif. Di rumah malah yang bikin brain rot, karena cenderung lebih leluasa untuk scrolling media sosial. Hari Rabu aku ada 3 kuliah dalam 1 hari, dan ternyata itu bikin overwhelm physically, sehingga masuk juga ke mental. Jadi malam itu aku kayak memberikan waktu kepada diriku untuk tidak nugas. Dan waktu aku diajak makan di luar, wah rasanya kayak menyenangkan juga ya. Dulu, masa-masa sebelum ini, makan di luar tuh kayak jadi rutinitas favorit gitu. Waktu aku kembali melakukannya, ternyata perasaannya masih sama. Ternyata aku kangen juga dengan suasana santai ngobrol makan tanpa harus mikir nugas. Hari Kamis, aku ada berkuliah seperti biasa pagi banget, terus berteman ke perpus, ada acara organisasi, lalu lanjut seperti biasa nugas di perpus. Akhir-akhir ini tuh kegiatan nugas di perpus kayak selain kita mau nugas, tapi juga kayak ada obrolan-obrolan menarik gitu sama teman-teman. Banyak hal yang dibahas, mulai dari film, cerita keluarga, terus hal-hal pemikiran yang cukup dalam. Aku menyukai itu. Hari Jumat aku ada kuliah, tapi period bulanan sedang datang, jadi aku tidak yang se-energik itu untuk weekend ini sebenarnya. Hari Sabtu aku memutuskan untuk di kos aja, tapi ada ajakan keluar di sore harinya hingga malam. Ya udahlah ya, aku ngikut aja. Berteman-teman ternyata bikin bahagia juga kok. Minggu aku keluar lagi pagi-pagi, jalan kaki seperti biasa dengan teman-teman. Alhamdulillah masih bisa merasakan nikmat sehat di tengah kesibukan berkegiatan. Ada 2 take away yang cukup besar di minggu ini yang kurasakan dan ingin kuceritakan. Yang pertama adalah tentang kebijaksanaan yang ada di atas segalanya. Jadi mau itu ketenaran, produktivitas, kemenangan, atau apapun hal-hal baik yang dimiliki oleh seseorang, ketika dia tidak punya kebijaksanaan, maka semuanya menurutku akan runtuh. Agak tidak linear aja gitu kalau misalnya semua hal yang dia miliki, hal-hal baik yang dia miliki, tapi ternyata dia tidak bijaksana. Itu agak kurang membantu sih dalam kehidupan sosial. Ya, aku hanya ingin mengatakan itu. Terus satu lagi adalah tentang bagaimana ternyata sebuah keburukan itu bisa menyebar secara halus di sebuah komunitas. Keburukan yang ku maksud di sini adalah hal-hal yang tidak baik. Meskipun kecil, tapi kalau dia ada, itu hal-hal lain itu kayak
jadi ikut terinfluence gitu. Jadi aku bikin kolaborasi antara dua pepatah yang menghasilkan kalimat begini. Nila setitik itu terlalu banyak, sedangkan susu sebelanga itu masih terlalu sedikit. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itulah. Semoga ada lebih banyak kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi, sehingga kita juga dapat menyebarkannya, menularkannya kepada orang-orang lain. Dan itu tentu aja bisa membuat dunia ini menjadi lebih enak, lebih ramah, lebih menyenangkan untuk ditinggali. Oke, segitu dulu ceritaku untuk minggu ini. Mungkin agak-agak berat dan cukup drama meskipun ada di luar hidupku, tapi sedikit banyak ya berpengaruh lah ya. Oke, bye. Sampai ketemu lagi.